Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rinaldi dengan NIM 1024193. Saya dari kelas C6, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep-konsep manajemen menurut pengalaman saya ber-PKL di salah satu perusahaan desain, yaitu di perusahaan Inti Visual. Konsep-konsep manajemen ini terdiri dari yang pertama ada perencanaan dalam organisasi, yang kedua ada perorganisasian dalam organisasi, yang ketiga ada teori dan gaya kepemimpinan, yang keempat ada pengendalian dalam organisasi, yang kelima ada pengaruh lingkungan eksternal, dan yang terakhir ada pengelola sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke dalam proses perencanaan. Proses perencanaan terdiri dari data analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Kekuatan dari perusahaan Inti Visual itu tersendiri adalah keahlian pada tim. Tim dengan keahlian tinggi di bidang desain grafis dan produksi konten digital mampu menghasilkan karya kreatif dan inovatif. Yang kedua, ada kreativitas yang tinggi, produk dan layanan yang sesuai dengan tren sehingga menarik perhatian klien. Dan yang terakhir, ada adaptasi dari teknologi. Perusahaan ini memiliki penguasaan dari teknologi platform desain terbaru seperti Adobe, Canva, dan perangkat modern lainnya. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan terdiri dari persaingan yang ketat, seperti banyaknya perusahaan yang serupa di bidang desain grafis, dan konten digital membuat tantangan referensi semakin besar. Ada juga yang kedua, biaya operasional yang tinggi, investasi dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan dapat menjadi beban biaya. Dan yang terakhir, ketergantungan pada alat digital. Jika terjadi gangguan teknologi, produksi dapat terhambat. Jadi di perusahaan ini kita pernah mengalami pemadaman listrik, sehingga benar-benar kita tidak bekerja dan mengurangi produktivitas. Lalu ada peluang. Peluang di sini terdiri dari peningkatan permintaan digitalisasi semakin banyak. Semakin banyak bisnis yang membutuhkan desain visual dan konten digital untuk pemasaran online. Yang kedua ada pertumbuhan media sosial, peluang besar untuk membantu klien meningkatkan kehadiran mereka di media sosial melalui desain visual yang menarik. Dan yang terakhir ada ekspansi pasar global dengan model kerja remote, mudah untuk menjangkau klien dari berbagai negara. Dan yang terakhir dari analisis SWOT ini adalah ancaman. Ancaman terdiri dari persaingan harga. Kompetitor mungkin menawarkan harga lebih rendah sehingga mempengaruhi daya saing. Dan juga teknologi baru AI menjadi ancaman bagi para desainer grafik. Dan yang terakhir ada perubahan teknologi yang cepat. Perusahaan harus terus berinvestasi dalam mempelajari alat dan teknologi baru agar tidak ketinggalan zaman. Lanjut kita ke konsep pengorganisasian. Inti Visual, perusahaan ini menggunakan struktur organisasi divisional yang mana setiap karyawan dibagi menjadi beberapa divisi dan tergantung pada keahlian mereka masing-masing. Yang pertama ada desain Canva, ada divisi dari desain Canva, divisi dari desain PPT, dan divisi dari konten kreator. Lanjut ke teori dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang saya lihat dari owner dari perusahaan Inti Visual, beliau memiliki gaya partisipatif yang dimana beliau selalu melibatkan tim dalam perusahaan. Beliau juga sering berdiskusi kepada karyawan. Lanjut, ada pengendalian dalam organisasi. Owner perusahaan Inti Visual selalu melakukan pengendalian setiap bulannya, yaitu berupa evaluasi desain-desain. Jadi beliau akan merevisi atau menilai mana desain-desain yang layak untuk dijual di pasaran. Beliau juga kadang memasang CCTV untuk mengendalikan mana karyawan yang benar-benar bekerja dan mana juga karyawan yang kurang dalam bekerjanya. Beliau juga sering mengadakan event-event bulanan supaya karyawan-karyawan juga tidak jenuh dalam bekerja di dalam perusahaan tersebut. Lanjut ke pengaruh lingkungan eksternal. Yang pertama ada faktor ekonomi. Kenaikan harga akses premium platform Canva yang menyebabkan orang-orang lebih memilih memakai teknologi AI
dibandingkan menggunakan template desain yang premium. Jadi, dengan kenaikan harga Canva tersebut membuat orang-orang lebih memilih menggunakan AI dibandingkan menggunakan Canva. Yang kedua ada faktor sosial dan teknologi, di mana kita membuat template desain yang menggunakan software Canva karena sering dipergunakan dalam pembelajaran sehingga lebih efektif. Strategi kami membuat template desain seperti template Instagram Post, Instagram Story, banner, dan juga PPT untuk mahasiswa ataupun pelajar. Dan yang terakhir ada pengolahan sumber daya manusia. Inti visual menggunakan proses rekrutmen pasti yang terlihat jelas dilihat dalam portofolionya. Portofolio calon karyawan benar-benar menentukan bahwa karyawan itu akan diterima di perusahaan ini atau tidak. Bahkan Inti Visual juga mengadakan pelatihan yang calon karyawan akan membuat 10 desain terlebih dahulu dalam satu hari. Inti Visual dapat melihat apakah si karyawan tersebut bisa mencapai target atau tidak untuk divisi Canva Designer. Dan untuk divisi PPT pun sama. Namun dalam mendesain PPT, pelatihan dilakukan lebih ketat dikarenakan PPT biasanya langsung dengan klien, berhadapan langsung dengan klien. Makanya dalam mendesain PPT, pelatihan-pelatihan di Inti Visual ini begitu ketat dan begitu dijaga. Kalau untuk konten kreator mungkin Inti Visual melakukan pelatihan bagi kameramen. Kameramen biasanya ditugaskan untuk memotret beberapa foto dengan angle yang berbeda-beda sehingga dapat dilihat mana angle dan foto yang berkualitas, sehingga bisa melihat mana foto-foto yang kreatif untuk dia bisa direkrut. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.